Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan dilancarkan segala urusannya, serta selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah yang tertulis dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub, karangan Imam Ghazali, cerita tentang pemuda penggali makam yang suka mencuri kafan pembungkus jasad yang telah dia kuburkan. Pada suatu hari, dia mencuri kain kafan jenazah seorang gadis yang baru dikuburkan. Namun, saat itu membuat nafsunya bangkit. Pemuda itu lalu menyetubuhi jasad gadis itu. Namun, pemuda itu kemudian menyesal. Dia terus menangis di depan rumah Rasulullah, sehingga terlihat Umar bin Khattab dan membuatnya menghadap Rasulullah SAW sambil menangis. Melihat Umar menangis, Rasulullah bertanya, "Wahai Umar, apakah yang membuat engkau hingga menangis seperti ini?" "Ya Rasulullah, ada seorang di muka pintu ini yang sudah membakar hatiku," jawab Umar. Berkata Rasulullah, "Ya Umar, bawalah ia masuk." Lalu Umar membawa pemuda yang tengah menangis itu masuk. Bertanya Rasulullah, "Apakah yang sudah engkau kerjakan hingga engkau menangis?" Pemuda itu menjawab, "Wahai Rasulullah, saya telah lakukan dosa yang besar. Saya sangat takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat murka kepadaku." "Apakah Anda mempersekutukan Allah?" "Tidak ya Rasulullah." "Apakah Anda membunuh jiwa yang Anda tiada hak membunuhnya?" "Tidak ya Rasulullah." "Allah akan mengampunkan dosa Anda meskipun sebesar 7 petala langit dan bumi dan bukit-bukit." "Wahai Rasul Allah, saya sudah lakukan dosa yang lebih besar dari langit, bumi dan bukit-bukitnya." "Apakah dosamu itu semakin besar dari arsy?" "Dosaku lebih besar." "Apakah dosamu lebih besar dari maaf Allah?" "Maafnya lebih besar." Sesungguhnya tidak bisa mengampun dosa besar kecuali Allah yang maha besar, yang besar pengampunannya. Rasulullah bersabda lagi, "Katakanlah wahai pemuda, dosa apakah yang sudah engkau lakukan?" "Saya malu akan memberitahumu ya Rasulullah." Rasulullah bertanya dengan kuat, "Beritahu saya apakah dosamu itu?" "Begini ya Rasulullah, kerjaku yaitu sebagai penggali kubur. Saya sudah lakukan kerja menggali kubur selama 7 tahun. Di suatu hari, saya menggali kubur seorang gadis dari kaum Ansar. Setelah saya menanggalkan kain kafannya, jadi saya tinggalkan dia. Tak jauh saya meninggalkannya, jadi naiklah nafsuku. Oleh kerana tidak bisa menahan nafsu, saya kembali pada mayat itu, lantas aku pun menyetubuhinya. Setelah saya memuaskan nafsu, jadi saya tinggalkan dia. Belum jauh saya mengedar dari situ, tiba-tiba gadis itu bangun dan berkata, 'Celaka benar Anda wahai pemuda. Bukankah Anda berasa malu pada Tuhan yang bakal membalas pada hari pembalasan kelak apabila tiba masanya setiap orang yang zalim bakal dituntut oleh yang teraniaya? Kau biarkan saya telanjang serta kau hadapkan saya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi junub.'" Usai Rasulullah mendengar info dari pemuda itu, dengan segera Rasulullah bangun sembari bersabda, "Hai orang yang fasik, memang layak Anda masuk neraka, dan keluarlah Anda dari sini." Sepanjang 40 hari pemuda itu memohon ampun pada Allah, dan saat malam ke-44, ia melihat ke langit sambil berdoa, "Ya Allah, Tuhan pada Rasulullah, Nabi Adam dan udara, bila Engkau sudah mengampunkanku, jadi beritahulah Rasulullah dan para sahabatnya. Bila tidak, jadi kirimkan pada saya api dari langit, dan bakarlah saya di dunia ini, dan selamatkan saya dari seksa akhirat." Tak berapa lama selepas momen itu, turunlah malaikat Jibril menjumpai Rasulullah. Selepas berikan salam, Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Tuhanmu berikan salam padamu." Jawab Rasulullah SAW, "Dialah assalam dan daripadanya salam, dan kepadanya semua keselamatan." Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Apakah Anda yang menjadikan makhluk?" Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan semua makhluk. "Apakah Anda yang memberi rizki kepada semua makhluk?" Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rizki pada saya
dan semua makhluk. Apakah Anda berikan taubat pada mereka? Dialah Allah yang berikan taubat dariku dan semua manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maafkan hambaku itu karena aku sudah memaafkannya." Sekian untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah dalam penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.